Itu nabi dan rasul pakai N dan R huruf besar. Saya pendeta Tan Hoi Nai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama GFU. Jadi Yesus itu nabi, Pak. Betul. Yesus juga rasul. Betul. Tapi nabi N pakai huruf besar dan rasul R pakai huruf besar. Di dalam Ibrani 3 ayat 1, Yesus disebut rasul R huruf besar. Artinya apa? Rasulnya para rasul, rasul yang memilih para rasul. Di dalam Efesus 4 ayat 11 maupun 1 Korintus 12 ayat 28. Yang memilih segala rasul adalah rasulnya rasul. R huruf besar. Yesus menjadi rasul selama 3 tahun. Dari tahun 30 sampai tahun 33 Masehi. Nah sekarang ngerti toh? Yesus itu rasul, tapi rasulnya para rasul. Yesus juga nabi, tapi N-nya huruf besar. Di dalam Yohanes 6 ayat 14. Ya, di dalam lingkungan orang percaya ketika Yesus habis memberi makan 5.000 orang gitu. Ini kan dalam lingkungan orang percaya. Lalu mereka menyebut dia nabi, N huruf besar. Nabinya para nabi. Ya, yang memilih nabi, sang pemilih nabi. Sesuai Matius 23 ayat 34. Semua nabi aku yang milih. Jadi nabimu itu jadi nabi atau bukan, dicek aja nabimu dipilih Yesus atau tidak. Tidak, Pak, ya berarti bukan nabi. Kamu punya rasul, cek aja. Rasulmu dipilih oleh Yesus atau tidak. Tidak berarti bukan rasul. Cuman ngaku-ngaku rasul. Di dalam lingkungan orang yang belum percaya, Yesus disebut nabi tapi N-nya huruf kecil. Misalnya di dalam Matius 21, betul ya? Matius 21 ayat 11 ya, ketika Yesus naik keledai lalu disambut, "Hosana, hosana." Siapa sih dia? Oh, dia Nabi Yesus dari Nazaret. N-nya huruf kecil karena yang ngomong orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Kemudian di dalam Lukas 7 ayat 16, dia nabi besar, N-nya huruf kecil, yang membangkitkan anak janda di Nain yang kelak namanya adalah Markus, ya. Jadi salah satu bagian dari 70 murid. Jadi Yesus itu disebut nabi, nabi dalam arti N huruf kecil itu ketika oleh orang lain yang tidak percaya. Tetapi di lingkungan orang percaya, Yesus adalah nabi N huruf besar, nabinya para nabi, ya. Demikian pula Yesus sebagai rasul R huruf besar. Jadi bukan rasul sembarang rasul, ya. Rasul terus menyampaikan ajaran, ya, ajaran dari Allah diajarkan, enggak. Nabi bukannya utusan, bukan. Pak Yesus kan berkata, ajaranku bukan dari diriku sendiri tapi dari Bapa yang mengutus aku. Maksudnya dari Allah, dari Yesus Allah. Yesus fisik manusia menyampaikan ajaran dari dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Nggak paham, Pak? Ya saya tahu kamu nggak paham. Ya nggak paham kok sombong lo. Nggak paham itu belajar. Ya. Percuma giat untuk Allah jika tanpa pengertian yang benar. Berikan kebenaran sendiri, menolak takluk kebenaran Allah. Mengajarkan doktrin, menolak kitab suci, menjanjikan surga yang tak ada dan tak nyata. Hati-hati pada Tritunggal, meski giat ke gereja, sesungguhnya tak berguna, ke neraka jurusannya. Hati-hati pada Tritunggal, meski giat ke gereja, sesungguhnya tak berguna, ke neraka jurusannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara,
Anda harus belajar kitab suci supaya paham, supaya ngerti ya toh. Yesus itu cuma jadi nabi selama 3 tahun. Di lingkungan orang percaya, Yesus disebut nabi N huruf besar. Demikian pula Yesus itu rasul R huruf besar, Ibrani 3 ayat 1. Rasul yang R huruf besar artinya rasulnya rasul, pemilih para rasul. Sesuai Efesus 4 ayat 11. Demikian pula Yesus itu nabinya nabi, ya, yang memilih semua nabi. Matius 23 ayat 34. Jadi very clear, ya. Yesus adalah nabi dan rasul, tetapi N dan R-nya huruf besar. Jadi clear ya Pak. Makanya belajar Alkitab ya, jangan membuat ajaran menolak kitab suci ya. Hati-hati pada Tritunggal, meski giat ke gereja, sesungguhnya tak berguna, ke neraka jurusannya. Hati-hati pada Tritunggal, meski giat ke gereja, sesungguhnya tak berguna, ke neraka jurusannya. Back to the scripture, belajar Alkitab, sekolah Alkitab di tempat kami gratis ya, supaya Anda paham. That's it. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.